Berbagai upaya dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Bahkan beberapa waktu lalu Dinas Perhubungan telah memaparkan rencana kerja di hadapan pimpinan DPRD Batam terkait rencana aksi menaikkan pendapatan parkir yang dianggap banyak kebocoran. Kita telah tersambung dengan Bapak Salim selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam. Selamat malam Pak Salim, saya Putri dari Batam TV. Ya, selamat malam Mbak Putri dan seluruh pemirsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Salim, dari target pendapatan APBD 2024 hingga bulan keempat kemarin, berapa capaian pendapatan retribusi parkir, Pak? Ya, kita alhamdulillah sudah tercapai sampai triwulan pertama ya, hitungan kita ya. Itu sudah 1,8 miliar. Dari target atau prognosis bulanan itu kan 500, sekitar 500-an juta ya. Kemudian 600 gitu. Alhamdulillah ini sudah sesuai dengan prognosis kita untuk triwulan pertama. Yakin apa tidak Pak Salim target yang telah disepakati dapat tercapai hingga akhir tahun nanti? Ya, kita optimis dengan catatan gini, itu kan yang target yang ditetapkan APBD itu kan jika semuanya sudah berjalan, kan itu. Artinya non tunai berjalan, kemudian berlangganan semua berjalan, kan begitu kan? Makanya kita mengejar upaya-upaya itu secara bertahap supaya target itu bisa tercapai. Saat ini kan upaya yang sudah kita lakukan dari sisi pembenahan dari sistem dulu ya, sistem kita berusaha untuk non tunai dengan menggunakan QRIS. Kita yang memang tahapan yang kita lakukan, kita sudah dapat nomor rekening dari ini, dari Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah dan proses SK oleh wali kota sebagai rekening operasional ya, artinya rekening operasional Dinas Perhubungan yang nantinya semua penghasilan yang dicapai oleh Dinas Perhubungan tidak hanya parkir tapi yang lain juga itu masuk ke rekening itu. Nanti baru 1x24 jam masuk ke rekening kas daerah. Nah itu prosesnya setelah SK itu baru nanti ada PKS lagi dengan pihak Bank Mandiri secara teknisnya. Nah teknis pengaturan penggunaan QRIS inilah yang kita bahas terus dengan pihak Bank Mandiri. Yang memang tidak sesederhana yang mungkin orang seperti penggunaan QRIS untuk belanja atau kedai-kedai. Ternyata banyak hal-hal yang teknis yang harus kita dudukkan. Misalnya bagaimana kalau terlebih bayar, bagaimana proses kembaliannya, bagaimana nanti kalau kendala sistem. Jadi banyak yang kita bahas teknis sehingga sampai saat ini belum selesai untuk proses itu kan. Kemudian upaya yang kita lakukan lain rencana untuk pembayaran bersamaan dengan pajak kendaraan tahunan. Ini kan kita harus melakukan MOU dengan dengan Samsat Kepri, kemudian harus ada pergubnya. Itu kan prosesnya juga tidak semudah yang kita bayangkan ya. Walaupun kita sebenarnya sudah berkoordinasi juga, ada pernah Zoom dengan daerah yang sudah menyelenggarakan itu, seperti Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian langkah yang sudah progres yang kita lakukan yang tadi juga di berita itu disampaikan terkait dengan stiker berlangganan. Dengan berlangganan kita baru bukan launching ya, kita baru mulai sebenarnya minggu yang lalu, Senin lalu. Memang untuk roda 2 baru sampai hari ini itu sekitar 22 yang sudah berlangganan, sedangkan untuk roda 4 itu sudah 126. Kita akan melakukan status menerus ini, sosialisasi dan juga ada juga kita lakukan terobosan agar ASN semua pejabat juga jadi pelopor lah untuk penggunaan parkir berlangganan, yang salah satu upaya kita untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi tepi jalan umum gitu.
Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penerapan stiker parkir berlangganan ya Pak Salim tadi disampaikan. Hingga hari ini dari 2.000 stiker parkir berlangganan hingga hari ini belum ada 10% yang laku. Apakah Dinas Perhubungan telah melakukan survei? Apa penyebabnya kira-kira Pak? Jadi begini, kita bagi tiga itu, Ya. 500 untuk roda 2, Ya. 1.000 untuk roda 4, 500 untuk roda 6 ke atas ya. Total memang 2.000. Yang kita jalan saat ini baru roda 2 dan roda 4 ya. Roda 6 itu nanti sasaran kita, target kita di ke perusahaan-perusahaan yang punya ini, yang punya armada-armada seperti bus angkutan karyawan, kemudian bus pariwisata, itu yang akan kita datangi, akan mereka menggunakan parkir berlangganan. Kemudian yang mobil, saya kira progresnya cukup bagus. Saya kira hanya beberapa hari sudah 126 dari 1.000 ya. Roda 2 ada 22 penggunanya. Memang kita rencanakan membuka layanan pertama di kantor wali kota, kemudian di beberapa mall yang akan kita lakukan untuk sekaligus sosialisasi ya kepada masyarakat agar masyarakat beralih kepada atau menggunakanlah parkir berlangganan ini juga, karena memang hitung-hitungannya lebih murah dibandingkan dengan kalau kita melakukan parkir secara konvensional di di sehari-hari ya, di tepi jalan umum. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari perbandingan kendaraan yang di Kota Batam sangat sedikit ya stikernya. Tapi makanya kita uji coba dulu ini bagaimana animo masyarakat, samping juga nanti kita melakukan sosialisasi juga, perkenankan pada masyarakat dan juga ASN kita supaya menggunakan stiker parkir berlangganan ini. Ya. Pak Salim, redaksi Batam TV menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait parkir berlangganan. Mereka menyebut mekanisme pendaftaran parkir berlangganan rumit. Sebenarnya seperti apa alur yang harus dilalui agar bisa mendaftar parkir berlangganan? Tidak rumit, justru gampang sekali. Begini ya, cukuplah kan kita untuk membuktikan bahwa jenis kendaraan itu apa. Cukuplah fotokopi ini STNK saja, karena kita harus mengkategorikan kendaraan jenis apa di sana. Kemudian pada saat mereka datang atau registrasi di tempat kita itu untuk memang harus dibayar ya, harus bisa cash ataupun non tunai melalui pembayaran di kas daerah. Itu kemudahan yang kita berikan. Apabila itu sudah lunas, langsung kita input nomor BP-nya, kemudian kita setting masa berlakunya, lalu kita save. Itu sudah masuk ke database kita. Dan nanti untuk mengecek bahwa memang itu terdaftar atau terregistrasi cukup dengan scan barcode yang ada di smartphone kita terhadap barcode yang ada di stiker itu. Sangat mudah dan sangat sederhana sih, tidak ribet. Hitungan ya tadi kita coba di salah satu pejabat di Kota Batam, salah satu kepala bagian, saya datang langsung tadi, beliau ngambil 2-3 dengan subaknya. Tidak sampai 5 menit sih, hanya input gampang saja, tidak ngisi data yang cukup banyak. Hanya 2 saja, BP-nya berapa, kemudian masa berlaku berapa, langsung itu nanti kita kan udah aktivasi, tidak ribet gitu. Baik Pak Salim, tapi terkait masyarakat yang sudah menggunakan parkir berlangganan ini, apakah ada kepastian mendapat pelayanan yang baik bagi pemilik kendaraan yang terdaftar parkir berlangganan dari juru parkir, Pak? Ya, makanya kita kan salah satu tantangan kita ya, maklum jukir-jukir kita mungkin tahu juga kondisi di lapangan seperti apa, terutama dari sisi mungkin dari sisi pendidikannya, maka kita harus selalu berulang-ulang, tidak cukup sekali. Maka tadi saya turun langsung juga ke lapangan dan sudah mengumpulkan di beberapa lokasi tadi, dan langsung kita bawa juga gambar-gambar contoh stiker. Jadi kalau kita sampaikan bahwa tidak ada lagi jukir yang meminta retribusi apabila melihat kendaraannya masyarakat itu sudah tertempel stiker berlangganan, baik roda 2 maupun roda 4 atau roda 6.
Jadi dan jangan dibiarkan mereka tetap harus mendapat pelayanan yang sama. Bukan berarti sudah berlangganan mereka dibiarkan cari parkir sendiri atau tidak diatur. Itu yang beberapa penekanan yang kami sampaikan. Karena memang masih ada kejadian jukir kita ya, yang masih seperti itu. Dia merasa, oh ini stiker saya tidak tahu, stiker ini berlaku tidak berlaku di sini, macam-macam alasannya kan seperti itu. Makanya tadi kita turun langsung dan melalui Korlap sudah kita sampaikan, bahkan kalau memang kebetulan jukir-jukir itu ada smartphone bisa di-share contoh-contoh stiker yang ada sehingga mereka juga lebih memahami. Di samping terus kita sampaikan ke Korlap agar diingatkan terus jukir kita, jangan pertama jangan tidak peduli atau tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sudah menggunakan stiker parkir berlangganan. Seperti itu, Pak. Lalu Pak Salim, apa yang harus dilakukan jika masyarakat masih dipaksa membayar oleh juru parkir? Ya, pertama jangan tetap sampaikan, tunjukkan bahwa ini stiker berlangganan, sudah kita lakukan bayaran 1 tahun gitu ya. Kemudian kalau masih juga berkeras, saya sampaikan bahwa nomor saya ini adalah nomor call center 24 jam on. Artinya kita memang saya sediakan nomor pengaduan, tapi itu saya anggap kalau malam seperti ini atau hari libur mungkin anggota atau staf kita tidak akan termonitor itu. Maka saya jadikan nomor saya ini sebagai call center lah, WA center lah, apapun lah namanya. Yang insya Allah maukah libur kah itu, mau cuti kah itu, tetap akan kita respon pengaduan-pengaduan masyarakat yang sampai ke kita, yang langsung kita follow up ke jajaran ke bawah, terutama Korlap. Beberapa kejadian yang laporan sampai ke kita langsung kita minta cek baik hari libur atau apalagi hari kerja yang masuk ke nomor saya ini gitu. Ya, Pak Salim, hari ini juru parkir kita sudah memakai seragam baru. Ada berapa yang mendapatkan seragam tersebut, Pak? Ya, kita memang tahun ini pengadaan untuk seragam, baju ya, ada rompi dan celana, ada topi, ada payung, ada badge, nama, peluit, kan gitu. Itu kita anggarkan sekitar 550 orang jukir yang terdaftar, dan secara bertahap saya sudah sampaikan ke OPT Parkir dan juga Korlap. Tadi sudah simbolis kita berikan beberapa lokasi ya. Saya arahkan mulai hari besok pun secara bertahap langsung diserahkan. Jadi baju-baju yang tadinya mereka gunakan kita tarik baju-baju lama itu, dan apabila masih menggunakan baju lama, nah kita akan secara bertahap juga akan lakukan penarikan. Kalau memang itu nanti tidak mencukupi karena mungkin ada penambahan jukir, ya mungkin kita lengkapi dengan badge nama, walaupun nantinya baju mereka masih baju lama, tapi silakan cek badge-nya, karena memang keterbatasan penganggaran atau pengadaan kita. Sedangkan mungkin jukir kita bertambah sesuai kebutuhan di lapangan, maka yang bisa kita pengadaan lebih cepat adalah badge namanya saja. Sementara mungkin di APBDP nanti kita coba anggarkan lagi tambahan untuk pembuatan rompi atau seragam yang baru tambahannya. Pak Salim, pengadaan seragam baru ini merupakan satu dari beberapa rencana kerja Dinas Perhubungan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Rencana kerja lainnya adalah memberikan gaji bagi juru parkir. Kapan hal itu bisa dieksekusi, Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau soal baju itu sebenarnya bukan keterkaitan dengan peningkatan itu ya, tapi lebih kepada untuk memberikan kesan yang bagus, lebih rapi, lebih indah kepada jukir-jukir kita. Karena memang kita sadari bahwa baju yang kita adakan lebih kurang 3 tahun yang lalu kan kondisinya ya kira ada yang koyak, ada yang robek, ada yang lusuh seperti itu. Maka kita supaya performa dari jukir-jukir kita itu lebih rapi, lebih bersih, lebih indah, maka kita lakukan secara bertahap melengkapi baju atau seragam dan atribut mereka yang lain.
Sedangkan untuk yang apa yang tadi terakhir ini ya, tanya Pak? Gaji bagi juru Oh parkir. ya gaji ya. Ya. Ya, kita kan di 2024 ini Ya. kita mencoba untuk melakukan melalui tadi yang non tunai itu, non tunai Ya. itulah yang akan kita gaji pihak apa jukir kita. Ya. Jukir kita itu rencana akan kita gaji dan pengadaannya melalui outsourcing kan, outsourcing yang lokasi 100. Itu yang akan kita gaji itu kita itu tadi terkait dengan pola penyiapan dari PKS itu dengan pihak Bank Mandiri lagi proses. Kalau itu sudah clear nanti baru kita akan lakukan seleksi ataupun penerimaan ya jukir ini juga, tapi pengadaannya melalui perusahaan outsourcing yang sudah akan kita siapkan gajinya, BPJS-nya, baik kesehatannya maupun BPJS ketenaga kerjaannya. Kita dalam proses untuk 100 jukir dan 100 lokasi.